Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ngebuket lagi yuk. Kali ini saya membuat buket wisuda dengan menggunakan 2,5 lembar selofan. Nah, seperti ini hasilnya. Gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama ya. Yang pertama itu kita siapkan dulu untuk isian buketnya. Di sini untuk kopinya ini saya susun terlebih dahulu ya, karena step pertama yang harus kita perhatikan itu adalah susunan dari snacknya. Usahakan untuk snacknya ataupun isian lainnya itu ya, itu posisinya itu melebar ya teman-teman ya, karena tatanan dari snack itu sangat berpengaruh pada bentuk buket kita. Kalau semisal melebar seperti ini, insya Allah nanti buket kita itu akan mengikuti susunan dari isian buketnya ya, jadi nanti hasilnya melebar ya. Kemudian kenapa harus disusun terlebih dahulu, itu karena untuk menentukan panjang pendeknya lidi yang akan kita gunakan. Nah, dengan cara disusun seperti ini kita akan tahu berapa panjang lidi yang kita butuhkan, dan semisal panjangnya itu tidak cukup untuk lidinya ya, itu bisa kita sambung terlebih dahulu, dan semisal kepanjangan seperti ini bisa kita potong ya. Selanjutnya setelah snack semuanya tertempel, kita mulai untuk menancapkan snack pada handle buketnya. Di sini saya mulai dari isian snack yang ada di bagian paling tengah ya, atau di tengah-tengah gitu ya. Setelah itu kita susul dengan isian snack yang berada di bagian pinggir ya, karena tengah itu nanti akan menjadi center dari susunan snack-snack kita ya. Jadi utamakan untuk menancapkan isian snack ataupun apapun itu dari bagian tengah terlebih dahulu. Kemudian di sini ada topper. Di sini untuk topper wisudanya saya biasanya cetak sendiri ya teman-teman ya. Harganya cukup murah, satu lembarnya itu dengan kertas paper art itu hanya kisaran 2000 aja. Teman-teman bisa cetak di percetakan. Tapi kalau misal teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa langsung beli di link Shopee yang saya tautkan di bawah video ini. Kemudian kita mulai wrapping. Yang pertama ini untuk satu lembar kertas selofannya saya potong jadi dua. Jadi untuk ketinggiannya tadi menyesuaikan ya teman-teman ya dengan ketinggian isian dari buket kita. Kemudian bagian tengah ini saya potong, jadi ini sudah terpotong menjadi 3 bagian ya. Kita ambil 2 bagian di bagian tepi ini, lalu kita susun atau kita tata seperti ini. Kita kunci dengan selotip. Setelah itu bagian bawah seperti biasa saya sesuaikan aja dengan ukuran handle yang kita punya ya. Untuk ukuran handle buketnya itu untuk panjangnya 10 cm, lebar atau ketebalannya itu 5,5 cm. Kemudian untuk tinggi dari handle buketnya itu saya ambil ukuran 22 cm. Kemudian untuk layer pertama ini kita rekatkan seperti ini, usahakan tepat di tengah-tengah ya, karena layer pertama itu akan menjadi center atau acuan kita untuk layer-layer selanjutnya. Kemudian untuk layer kedua, karena sisa kertasnya itu kurang panjang menurut saya, jadi ini saya ambil setengah lembar selofan. Jadi satu lembar selofan saya potong jadi 2 ya. Kemudian ini untuk setengah bagian ini saya potong lagi menjadi 3 bagian. Kita potong terlebih dahulu. Kemudian saya ambil 2 potong, dan ini bisa kita lipat dengan lipatan letter L seperti ini, dan kita jadikan untuk layer kedua ya teman-teman. Oh ya, untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di pojok kanan ya teman-teman ya. Di situ sudah saya tampilkan untuk pola potong yang kita gunakan untuk membuat buket ini ya. Kemudian untuk bagian belakang ini bisa kita kunci juga dengan menggunakan selotip. Lanjut kita tempelkan untuk layer bagian kanan. Usahakan untuk lebar ataupun posisi antara layer kanan dan layer kiri itu seimbang ya teman-teman ya. Kemudian untuk layer yang ketiga ini saya gunakan selofan bening. Saya ambil setengah saja. Kemudian ini saya potong menjadi 3 bagian. Cara potongnya seperti ini. Jadi kita lipat lalu kita potong seperti ini, dan nanti sisanya akan kita gunakan pada handle buket ya. Di sini saya ambil bagian pinggir yang ada listnya. Kemudian ini bisa kita lipat dengan lipatan double, dengan posisi bagian bawah itu sedikit menyerong ya teman-teman ya. Jadi tidak rata ya. Lalu ini bisa kita kunci ya teman-teman ya dengan menggunakan selotip agar lipatan kita itu tidak terlepas ya. Setelah itu ini bisa kita cubit-cubit dulu ya, kita sesuaikan. Kemudian ini kita cubit sedikit,
kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Untuk posisi bagian bawah itu sedikit lebih maju daripada layer kedua tadi ya teman-teman ya. Kalau untuk layer pertama dan layer kedua itu sejajar, tapi kalau untuk layer ketiga ini usahakan sudah agak maju ya daripada layer kedua. Nah, setelah kita kunci bagian belakang, selanjutnya kita rekatkan untuk layer sebelah kanan. Tapi sebelum direkatkan seperti sebelumnya ya, kita cubit-cubit dulu. Kita kunci baru kita rekatkan. Kemudian untuk layer yang keempat, di sini saya gunakan sisa potongan yang kita gunakan untuk layer yang pertama tadi. Tadi kan kita ambil setengah bagian, masih ada setengah bagian kan, setengah bagian yang lebih kecil. Nah, ini bisa kita gunakan untuk layer yang keempat. Dan untuk layer yang keempat ini untuk lipatannya itu masih sama ya dengan layer yang ketiga tadi, yaitu menggunakan lipatan double dengan posisi bagian bawah sedikit menyerong. Kita kunci, lalu ini bisa kita cubit-cubit juga. Kemudian untuk perekatannya, ini posisi bagian bawah itu juga lebih maju daripada layer yang ketiga tadi. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, untuk perekatan selotipnya dari layer pertama sampai nanti layer ke 6 itu usahakan sama di satu titik ya. Jadi jangan semakin lama semakin ke bawah, tapi usahakan di satu titik pinggang buket ya, agar nanti buket kita itu juga lebih rapi dan lebih mekar gitu ya. Jadi hasilnya itu tidak mingkup gitu ya. Kemudian untuk bagian belakang juga bisa kita kunci ya dengan selotip agar tidak kebuka-buka gitu ya untuk layernya. Kemudian ini sebelum kita lanjut untuk layer selanjutnya, untuk bagian depan penting banget untuk dikasih kertas tisu. Tapi kalau misal teman-teman tidak ada kertas tisu, teman-teman bisa menggunakan kain spunbond ya. Kemudian untuk layer yang kelima, ini saya gunakan sisa potongan dari layer pertama seperti pada pola tersebut ya. Jadi untuk layer pertama itu bagian tengah itu kan ada sisa potongan tadi. Nah, ini kita potong jadi dua dan ini kita gunakan untuk layer yang kelima. Untuk lipatannya juga sama dengan layer yang keempat dan ketiga tadi, yaitu menggunakan lipatan double. Kemudian ini bisa kita cubit-cubit sedikit, lalu kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Untuk perekatannya itu sudah ada di bagian depan ya teman-teman. Kita rekatkan seperti ini. Lalu bisa kita rekatkan untuk layer bagian kanan. Tekniknya sama, kita cubit terlebih dahulu baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Lalu ini untuk sisa kertasnya bisa kita cubit-cubit sedikit ya, atau kita tekuk remas-remas sedikit gitu ya. Kemudian ini untuk sisa dari layer yang kedua tadi, seperti pada pola potong ya, itu ada nomor 6, berarti itu potongan yang kita gunakan untuk layer yang ke-6. Nah, untuk teknik lipatnya ini saya gunakan lipatan S seperti ini, dengan bagian belakang itu lebih tinggi ya daripada bagian depan. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Nah, kalau udah ini bisa kita cubit sedikit bagian bawah ya, lalu kita kunci baru kita rekatkan. Kemudian untuk sisa kertas selofannya untuk bagian bawah itu kita kerut-kerutkan seperti ini ya, dengan posisi agak menyerong ke bawah, lalu kita beri selotip. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kiri. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan kalau semisal tidak pengen ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya, teman-teman bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like-nya ya. Kemudian untuk layer yang terakhir, yaitu layer yang ketujuh, kita gunakan sisa potongan dari layer yang keempat seperti pada pola yang ada di layar ya teman-teman. Jadi untuk layer yang ketujuh ini saya lipat aja dengan lipatan L dengan posisi bagian bawah itu rata. Kemudian sebelum direkatkan pada pinggang buket,
Ini bisa kita cubit terlebih dahulu, kita kunci, lalu bisa kita rekatkan tepat di tengah-tengah seperti ini ya teman-teman, agar nanti untuk posisinya itu antara layer kanan dan layer kiri itu seimbang. Kemudian cara merekatkannya teman-teman bisa perhatikan ya, jadi sedikit menyerong, kita bawa menyerong ke bawah seperti ini sambil kita kerut-kerutkan sedikit, lalu kita beri selotip ya. Nah ini untuk layer-layernya udah selesai, lanjut kita eksekusi untuk bagian handle buketnya. Nah untuk handle buketnya ini kita gunakan setengah lembar kertas terakhir ya teman-teman ya. Jadi untuk sisa kertas yang tadi kita gunakan untuk layer yang kedua dan keenam tadi kan masih ada setengah lembar. Jadi ini kita potong aja, kita sesuaikan dengan ukuran handle buketnya. Nah untuk potongan yang ini nanti kita gunakan untuk penutup handle bagian belakang. Dan untuk kertas selo yang kita gunakan untuk penutup handle belakang ini kita merekatkan dari bawah seperti ini ya, jadi sekalian untuk menutup handle bagian bawah. Kemudian kita tarik ke belakang, setelah itu bisa kita selotip ya. Kemudian untuk kertas yang sudah kita potong tadi, ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin ya. Saran saya menggunakan lem lilin ya teman-teman ya, agar nanti untuk bagian depan ini juga bisa lebih kokoh ya. Kemudian tinggal kita tarik aja ke bagian belakang. Nah untuk bagian belakang agar tidak terlihat terlalu banyak selotipnya, ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin seperti ini. Untuk bagian handle sudah tertutup, tinggal kita buat rok bagian handlenya ya. Ini saya gunakan sisa potongan selofan bening dari sisa potongan layer ketiga tadi. Ini saya potong menjadi dua bagian. Kemudian dari dua bagian ini bisa kita lipat ya teman-teman ya, dengan lipatan letter A seperti ini. Lalu bisa kita rekatkan sedikit agak menyerong ya, agar nanti untuk bagian bawah itu bisa melebar ya teman-teman ya. Kita rekatkan untuk sisi bagian kanan. Nah untuk rok selanjutnya ini kita gunakan sisa selofan terakhir, sisa potongan selofan terakhir. Ini untuk ukurannya kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan aja. Lalu ini saya lipat dengan lipatan seperti membuat lipatan kribil ya, tapi untuk di salah satu sisinya ini untuk sisa kertasnya dari lipatannya tuh kita lebihkan ya. Kemudian kelebihannya ini bisa kita lipat ke depan seperti ini, lalu kita rekatkan. Nah hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ini bisa kita lipat dengan lipatan kriwil. Nah salah satu sisinya ini untuk sisanya kita lebihkan. Ini untuk lipatannya kita kunci dulu ya teman-teman ya, agar tidak bergeser ya untuk lipatannya. Setelah itu kita rekatkan seperti ini, dan untuk sisanya, sisa lipatannya tadi ini bisa kita rekatkan seperti ini. Nah udah jadi untuk bagian rok handle buketnya. Dan langkah yang terakhir ini tinggal kita hias aja dengan menggunakan pita satin ya. Untuk simbol pitanya ini biasanya cara yang saya gunakan seperti ini ya teman-teman ya. Kita buat dua layer untuk pitanya. Caranya seperti ini. Lalu untuk bagian tengah-tengahnya ini bisa kita kerutkan dan bisa kita ikat dengan menggunakan kawat. Kalau misal teman-teman nggak ada kawat, teman-teman bisa mengikatnya dengan menggunakan pita ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk bagian pinggang handle buketnya ini kita ikat dulu dengan menggunakan pita satin. Nah agar ikatan kita itu kokoh teman-teman, ini untuk bagian pinggir ya sebelah sini ini bisa kita beri lem lilin terlebih dahulu, kemudian tinggal kita ikat dengan menggunakan simpul mati. Lalu ini bisa kita beri lem lilin lagi, lalu tinggal kita rekatkan untuk simpul pita yang sudah kita buat sebelumnya. Dan udah jadi, tinggal kita rapi-rapikan aja deh. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tunggu video-video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.